Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Semoga segera terungkap siapapun pelakunya itu, entah dari kubu A atau kubu B. Saya tidak peduli, karena di sini saya lebih berpihak kepada kedua korban, Ibu Tuti dan Amel, serta saya lebih mensupport dari hasil kinerja kepolisian yang berdasarkan barang bukti daripada berdasarkan alibi dan lain-lain, termasuk berdasarkan ramalan ini. Saya di sini hanya sebatas meramaikan perkara ini agar selalu diperbincangkan oleh kalian, agar selalu diingat oleh masyarakat, dan sehingga memberi semangat untuk Bapak Polisi agar terpacu untuk segera mengungkap peristiwa ini. Harapan saya semoga dalam bulan Januari ini bisa terungkap, karena kalau lama-lama kita juga bisa capek mengawalnya, dan para pelaku juga bisa melarikan diri jika terlalu lama-lama, serta akan memberikan kondisi yang kurang nyaman buat masyarakat di Jalan Cagak tersebut, ya. Jadi ada rasa khawatir dan lain sebagainya jika pelaku ini masih belum tertangkap, dikarenakan kejadiannya juga ada di Jalan Cagak. Apalagi ada perkiraan kalau pelakunya adalah orang dekat, mau nggak mau orang yang ada di sekitar TKP atau di TKP itu sendiri, yang bisa diartikan keluarga inti atau keluarga atau orang-orang di sekitar kedua almarhum ini. Asumsi kita seperti itu ya guys, karena di TKP tidak ada kerusakan di pintunya. Kemarin malam itu saya melihat kontennya Agnes di Thailand, diperlihatkan di situ bak mandi. Nah, bak mandi di TKP. Apakah bak mandi di TKP atau enggak, pastinya saya kurang tahu. Tapi menurut perasaan saya kayaknya bak mandi di TKP. Saya ingin mencoba terkoneksi melalui bak mandi itu, dan akan saya taruh di sini apa yang terjadi di bak mandi tersebut, ya. Mari kita ungkap saat memandikan jenazah tersebut, apa yang ada dalam pikiran salah satu pelaku. Saya hanya bisa mengambil salah satu pelaku, ya, karena di sini kan pelakunya banyak. Apa yang ada dalam pikiran pelaku saat memandikan jenazah Amel, ya, jenazah Amel yang saya lihat di sini, apa yang dipikirkan oleh pelaku. Ini kartunya saya laminatin jadi agak sulit untuk mengocoknya, ya, biar awet. Ada simbol gerak cepat, keputusan cepat. Selanjutnya, apa yang kamu pikirkan saat itu? Ada simbol ini seorang wanita membawa cangkir. Ada perasaan kasihan juga di sini. Selanjutnya, mengapa kamu merasa ibah dan kasihan? Ada simbol prajurit bawa tongkat, ya, yang bisa diartikan tugas atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Ini ada gerak cepat, gerak cepat. Kalau melihat kartu ini, kayaknya peristiwa itu tidak terencana. Jadi peristiwa itu terjadi mendadak dikarenakan mungkin tidak bisa menahan emosi, ya. Peristiwa itu terjadi mendadak karena tidak bisa menahan emosi. Karena di sini ada simbol gerak cepat, perubahan cepat. Dan bagaimanakah perasaan orang yang memandikan Amel? Ada perasaan wanita membawa cangkir. Cangkir itu perasaan, bisa dikatakan perasaan kasihan atau iba atau sayang kepada Amel ini. Dan itu harus dilakukan karena itu bagian dari kejadian itu yang harus dilakukan untuk menghilangkan sidik jari. Jadi dari kartu 3 ini menandakan peristiwa malam itu tidak terencana. Jadi peristiwa itu mendadak terjadi, mungkin karena sebuah pertengkaran yang akhirnya tidak bisa menahan emosi. Nah, pertengkaran ini dengan siapa? Apakah ada hubungannya dengan tamu yang datang malam itu? Itu bisa saja terjadi. Kemungkinan tamu yang malam itu datang adalah pihak-pihak yang dikenal baik oleh Ibu Tuti.
selanjutnya akan saya prediksi dengan kartu ini untuk mencari tahu apakah peristiwa itu yang terjadi malam itu atas suruhan seseorang atau memang dadakan. Ada simbol self worth, harga diri. Karena harga diri yang bisa dikatakan harga diri yang tersakiti, ya, harga diri yang tersakiti. Apa yang kamu rasa, apa yang dilakukan oleh almarhum kepadamu sehingga kamu merasa harga dirimu direndahkan, merasa tersinggung? Perseverance, ketekunan, yang bisa dikatakan almarhum ini melakukan, maksudnya sering membuat si pelaku ini merasa tersakiti. Ada simbol perseverance. Nah, si pelaku ini merasa kayak apa ya, kayak nggak dihargai, dan itu sudah berlangsung lama, kayak disepelekan dan lain sebagainya, yang ada sangkut pautnya dengan harga dirinya. Akhirnya harga dirinya tergugah, marah dan lain sebagainya, yang ada hubungannya dengan perseverance, ketekunan, kebiasaan almarhum kepadanya, dan itu bisa dikatakan menyakiti pelaku. Yang akan saya prediksi, apakah tamu-tamu yang datang malam itu yang melakukan hal ini, ataukah tamu-tamu itu pergi setelah berkunjung ke rumahnya Ibu Tuti? Mari kita ungkap di sini. Saya kocok dulu ya. Apakah tamu-tamu itu adalah pelakunya kejadian malam itu? Ada simbol seseorang ditusuk pedang dari belakang. Nah, bisa diartikan tamu-tamu yang malam itu merupakan bagian dari peristiwa ini, mengetahui atau bisa bagian dari pelaku peristiwa ini. Ini ya. Nah, siapakah yang bertamu malam itu? Pastinya orang-orang yang dikenal baik oleh Ibu Tuti. Kalau nggak dikenal baik, pintu nggak akan terbuka, nggak akan terbuka. Nah, ada simbol ini. Jadi kalau kita ingin mendalami sebuah peristiwa ini, cari tahu satu, siapa yang bertamu malam itu di rumah Ibu Tuti. Siapa yang bisa menguasai TKP dengan baik? Tentunya orang-orang yang sering datang ke rumah Ibu Tuti. Mengapa Ibu Tuti membukakan pintu? Karena dia mengenal baik orang tersebut. Mengapa Ibu Tuti membiarkan orang tersebut masuk ke rumahnya, makan nasi goreng dan lain sebagainya? Tentunya orang tersebut mempunyai hubungan baik dengan Ibu Tuti. Jadi seperti itu. Nah, mari kita ungkap mengapa dia melakukan seperti ini? Alasannya apa? Tujuannya apa? Sebenarnya sudah pernah saya prediksi ini. Alasannya apa dia melakukan seperti ini? Alasannya apa dia melakukan peristiwa itu? Ada simbol dua cangkir yang artinya ada semacam hubungan ini bisa hubungan keluarga dekat, bisa hubungan asmara dan lain sebagainya. Dan kalau hubungan asmara ada kaitannya dengan prediksi saya yang dulu, bahwa kasus ini juga ada motif asmaranya, ya. Yang namanya kartu tarot itu multi tafsir guys, seperti simbol ini. Simbol ini bisa diartikan sebuah hubungan. Hubungan itu bisa kerjasama, atau hubungan asmara, atau sukacita dan lain sebagainya. Ya, ini. Selanjutnya, sebenarnya
apa yang membuat orang tersebut melakukan, motifnya lebih ke arah mana. Ada simbol roda berputar, sebuah kondisi, sebuah perubahan yang diinginkan oleh si pelaku. Ada roda berputar, sebuah kondisi perputaran, ya. Nasib kayak gitu, roda nasib. Jadi ingin adanya perubahan di dalam hidupnya. Kita lanjut ya. Perubahan dalam hal apa yang kamu inginkan? Agak susah saya ngocoknya karena saya laminating guys, biar awet. Perubahan apa yang kamu inginkan, dalam hal apa yang kamu inginkan? Dia merasa hidupnya terbebani, merasa hidupnya berat, dan dia ingin melangkah maju ke depan. Jadi seperti ini, si pelaku ini merasa kehidupannya itu sudah berat, banyak masalah yang dihadapi. Nah, ketika banyak masalah yang dihadapi, kemudian terjadi sebuah pertengkaran, akhirnya dia lost control, hilang kesadarannya, tidak bisa menguasai emosinya. Akhirnya terjadi secara mendadak peristiwa itu. Saya lebih mengartikan dari kartu saya ini, peristiwa itu terjadi secara mendadak, tidak terencana sebelumnya. Makanya menggunakan alat seadanya yang ada di rumah. Dan bisa berlama-lama di rumah tersebut karena pelakunya adalah orang dekat. Tidak khawatir ada yang datang. Mengapa memandikan jenazah? Dikarenakan ingin menghilangkan sidik jari. Bukan kok ingin gimana-gimana, enggak. Ingin menghilangkan sidik jari di tubuh jenazah tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk prediksi kali ini. Kesimpulannya tadi seperti itu. Kesimpulan saya ini bisa salah, bisa benar, karena berdasarkan asumsi. Dan baik asumsi, analisa, dan prediksi saat ini tentunya hanya sebatas untuk meramaikan peristiwa ini agar tetap selalu diperbincangkan oleh masyarakat. Sehingga pihak berwajib tahu kalau kita masih mengingat dan berharap kalau masalah ini terungkap, tidak sampai ditutup. Tujuannya saya mengawal di situ. Saya tidak berpihak pada siapapun, harus ini pelakunya, harus itu pelakunya, enggak. Siapapun pelakunya akan saya bisa terima dengan legowo, karena saya tidak ada sangkut pautnya di sini, juga tidak ada kepentingan membela salah satu. Saya lebih ingin mengungkap peristiwa ini melalui kemampuan yang saya miliki ya. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel